Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mengerjakan tugas mata kuliah hukum-hukum perikanan, yaitu membuat podcast. Ada pula isu podcast kali ini yaitu sengketa antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebati. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Paulina Jesiana buat Pangaribuan, NPM 2420801073, dan teman saya Iqbal Durata dengan NPM terakhir 065. Saya Amalfit dengan NPM terakhir 071. Saya Kurnia Galusia Stuti dengan nomor NPM terakhir 072. Saya Nadine Zani Agustin dengan NPM terakhir 066. Check it out. Oke, teman-teman. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu kan terdiri dari banyaknya pulau ya? Iya. Pulau terbesar di Indonesia pulau apa sih? Kalimantan. Bener banget. Nah, fun fact, di Kalimantan itu ada satu pulau yang unik banget. Kenapa bisa unik? Karena dia tuh kepemilikannya dimiliki oleh 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Ada yang tahu nggak itu namanya pulau apa? Aku tahu. Apa tuh? Pulau Sebati. Yes, bener banget. Ngomong-ngomong, Pulau Sebati itu tuh diambil dari bahasa apa sih kok bisa unik banget gitu namanya? Pulau Sebati. Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Sebenarnya aku tahu. Apa Pulau itu? Sebati itu Tubal. dinamai dari ekspedisi Belanda dahulu, di mana dia di sana menemukan ular besar sejenis sanca. Wow. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai sawah batik. Tapi lidah orang Belanda kan kayak gimana ya? Nggak bisa Ya, ya. kayak nggak bisa gitu. Sulit ya. Sehingga menyebutnya Sepertinya. sebeti. Sebeti. Kemudian berubah menjadi sebati Sebati. karena plesetan gitu. Oh alah, jadi begitu. awal mulanya tuh gara-gara orang Belanda nggak bisa ngomong sebetik, Ya, jadinya sebatik ya. dan disebutlah pulau tersebut sebagai Pulau Sebatik. Oke, terus fun fact lainnya apa sih tentang sebatik tuh? Pulau ini juga terbagi jadi dua wilayah kedaulatan. Yang pertama ada yang bagian selatan, memiliki luas 246,61 km persegi. Itu merupakan dimiliki di Indonesia. itu dimiliki oleh Indonesia. Terus yang di bagian utara ada memiliki luas sebesar 187,23 km persegi. Itu termasuk di bagian Malaysia. Malaysia. Berarti kan ya lebih luas daerah Indonesia daripada Malaysia ya? Betul. Iya, betul banget tuh. Oke. Berarti kalau dari segi mayoritas bisa dibilang Indonesia itu mendominasi Pulau Sebatik. Betul. Kira-kira perbedaan atau jumlah penduduk dari Indonesia dan Malaysia tuh berapa sih? Ada yang tahu nggak jumlah penduduknya? Ada yang tahu? Kalau nggak salah dari yang Indonesia tuh bagian Indonesia ditempati oleh masyarakat Indonesia sebanyak sekitar 80.000 jiwa. Sementara kalau dari yang bagian Malaysia bisa dikoreksi ya teman-teman, ini sekitar 25.000 jiwa. Benar atau enggak kira-kira? Atau sekitar segitulah ya. Pokoknya tetap mayoritasnya tetap Indonesia. Oke, ngomong-ngomong, bahasa yang digunakan oleh penduduk Pulau Sebatik itu apa saja ya? Oh Ada yang iya, tahu? aku tuh penasaran banget. Ini kan Iya. beda negara gitu ya, beda bahasanya pastinya, terus beda mata uang. Nah, itu kira-kira gimana tuh di kehidupan sehari-hari masyarakat di sana pakai bahasa apa? Apalagi kan itu 2 negara kayak nyambung terhubung gitu Yes. ya. Terus Pakai bahasa dari Malaysia atau dari Indonesia atau ada Dari bahasa lain? dari Pulau Sebatik dulu menggunakan bahasa beragam dari suku bangsanya. Bahasa yang paling umum digunakan adalah bahasa Bugis, bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu. Oh, jadi ada 3 bahasa ya. 3 bahasa. Jadi 3 bahasa itu berarti legal-legal aja ya digunakan, dan sepertinya orang Sebatik mengerti itu 3 bahasa. Iya. 3 bahasa itu karena sudah kesehariannya memang seperti itu. Keren. Nah, keren banget ya, unik banget loh Indonesia punya pulau yang Terbelah. bukan terbelah, dia tuh satu tapi terhubung. Iya, unik banget. Nah, terus berarti mata uangnya juga
gimana tuh? Pakai rupiah karena Indonesia itu lebih mendominasi atau pakai ringgit atau gimana? Sepertinya mata mata uang dua negara tersebut di pulau itu memakai uangnya negara masing-masing. Jadi Malaysia pakai ringgit dan Indonesia memakai rupiah. Oke. Tapi aku tuh pernah lihat nih postingan di TikTok, ada masuk FYP gitu. Jadi kan itu perbatasannya benar-benar ada rumah tuh yang ruang tamunya di Indonesia, terus dapurnya di Malaysia. Nah itu waktu itu salah satu penduduknya itu ada yang belanja nih. Jadi dia belanja pakai uang rupiah, cuman kembaliannya dikasih uang ringgit. Jadi Unik sekali. unik banget gitu. Kok bisa tahu perhitungannya gitu. Dan itu sah-sah saja karena Iya, di Pulau Sebatik emang udah biasa antara rupiah dan juga ringgit memang mereka gunakan untuk jual beli sehari-hari gitu. Terus kira-kira ada info apa lagi tentang Pulau Nah, aku ada info nih. Apa Apa nih? tuh? Di perbatasan antara Pulau Sebatik itu ada suatu kolam renang. Di Oh mana yang iya. di sini area Indonesia, di sini area Malaysia. Mm-mm. Jadinya kalau kita Itu, renang berenang bisa Langsung Udah Ada bisa negara lintas tahu. negara. Keren ya. Itu keren banget guys. Iya. Jadi ternyata untuk berenang antar negara tuh kalian nggak perlu jadi atlet, nggak perlu susah-susah jadi atlet, nggak perlu sulit-sulit menjadi seorang profesional. Ternyata di kolam renang Sebatik tuh kita udah bisa menyeberangi negara. Keren banget. Itu unik banget. Terus kalau nggak salah untuk penjagaan untuk security tetap ada yang menjaga di sana, petugas-petugas yang menjaga di perbatasan. Namun memang penjaganya ini tidak begitu ketat karena khawatirnya dapat mengganggu kehidupan sosial dari masyarakat Sebatik karena mereka memang dari dulu sudah terbiasa untuk hidup berdampingan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi petugas itu ada namun tidak begitu ketat untuk melakukan peraturan-peraturannya. Dan di sana juga kalau mau bolak-balik lewatin batas nggak perlu paspor kayak kita. Jadi khusus Pulau Sebatik, Khusus ya. khusus Pulau Sebatik sampai pas. kita nggak perlu paspor di sana. Begitu guys. Oke. Terus ada info apa lagi nih tentang Sebatik? Ada yang pengen ke sana nggak sih? Ingin banget sih. Kayaknya seru gitu loh. Seru ya kayaknya kita di sana. Kita pengen tahu gitu secara real gimana sih. Berarti bisa dibilang Pulau Sebatik nih masyarakatnya solid ya, walaupun biasanya seperti yang biasa kita dengar di sosial media Indonesia antar Indonesia dan Malaysia tuh sering sering gaduh, sering terjadi perselisihan Iya. dan sering terjadi adu validasi itu Klaim. tentang barang kepemilikan klaim-klaim. Namun sepertinya di Pulau Sebatik tidak berlaku hal tersebut dan cenderung mereka semua hidup sejahtera, damai dan rukun. Karena itu keren banget guys. Itu bisa jadi contoh buat kita semua. Betul banget itu. Karena Indonesia mungkin nggak semua wilayah terdiri dari dua kepemilikan negara yang berbeda, tapi Indonesia terdiri dari banyaknya perbedaan. Jadi Pulau Sebatik bisa jadi contoh buat kita, warga negara Indonesia dengan sekian banyaknya perbedaan untuk tetap hidup rukun. Seperti itu. Terus kira-kira mata pencarian orang Sebatik tuh apa sih? Di sana tuh mereka bekerja sebagai apa kira-kira? Kayaknya mereka tuh mayoritas jadi nelayan sama petani. Terutama itu pada palawija, terus padi, kelapa sawit. Wih, berarti sumber dayanya banyak ya. sumber dayanya banyak di sana di Sebatik karena lagi-lagi itu Kalimantan. Kita bisa Iya. Benar. Kalimantan tuh banyak sekali sumber daya. Salah satu Salah satu ya. Ya, Salah satu apa, walaupun Bang? di sana paru-paru dunia. Salah satu paru-parunya dunia loh ya, bukannya cuma Indonesia. Itu keren walaupun banget. banyak ditambang ya, tapi Iya. masih bisa. Tapi masih banyak, masih sangat kaya gitu untuk sumber Walaupun daya. tadinya berubah jadi sawit banyak ya. Kan sawit masih bisa untuk Oh, suplai iya. oksigen. Oh, Karena iya. itu termasuk tumbuhan juga ya. Oh, iya. Iya. Benar.
fun fact dari Sebatik benar-benar membuka pikiran kita sebagai mahasiswa. Ternyata ada loh sengketa yang Damai. iya diselesaikan secara damai ternyata ya. Jadi nggak selalu sengketa itu harus diselesaikan dengan perselisihan dan lain-lain. Ternyata bisa juga. Namun memang untuk penetapan batas Ya. itu kayaknya belum disahkan banget ya, belum Iya, diresmikan. belum diresmikan sama MLO. Cuman Iya. kalau pengaturan batas baru itu udah ada di tahun 2019 melalui forum The Joint Indonesia Malaysia, bukan dari komite atau disingkat GIM. Oh, GIM, oke. Juga dengar-dengar katanya tuh mau ada pembangunan batas gitu, beton tinggi, tembok tinggi gitulah ya, untuk menjadi pembatas antara Indonesia dan Malaysia. Tapi sepertinya hal itu tidak disetujui nih teman-teman sama warga sekitar dan masyarakat sana, karena memang mereka ya lagi-lagi sudah terbiasa untuk hidup saling berdampingan, jadi mereka nggak mau dikubu-kubukan seperti itu, mereka nggak mau. Apalagi kan untuk penjualan kayak tadi pertanian Ya. gitu kan, mayoritas tuh pada dijualnya ke Malaysia. Oh, oke. Karena mungkin lebih dekat juga ke Malaysia Iya. daripada kita jual ke Indonesia. Jadi kayaknya itu yang menjadi salah satu faktor mereka tidak setuju adanya pembangunan batas tembok itu. Oke. Keren banget ya Sebatik. Iya. Lagi-lagi kita terkagum sama Sebatik. Terus ada info-info lain nggak atau fun fact lain tentang Sebatik ini? Ada yang tahu nggak? Oh ya, Apa apalagi ya? kira-kira? Kayaknya udah ada lah. Cukup. Cukup besar cukup. Sepertinya, oh ya, kita lupa ngasih Oh, tahu. ada. Ini awal mulanya Sebatik bisa menjadi dua wilayah yang dimiliki oleh beda negara tuh kenapa tuh Bal? Kayaknya tadi kamu sempet jelasin waktu kita lagi diskusi asik. Kalau nggak salah dulu Indonesia itu karena kita dijajahnya sama. Nah, benar. Aku ingat. Coba. Nah, Malaysia dulu itu kan dijajah oleh Inggris, sedangkan kita dijajah oleh Belanda. Nah, Sebatik itu ibarat gimana ya, dihadiahkan oleh dua kubu penjajah itu untuk menjadi satu menjadi Malaysia dan satu wilayah menjadi Indonesia. Oh, jadi itu pemberiannya dari para penjajah, yaitu Inggris Dan Belanda. Belanda. Ternyata seperti itu asal mulanya guys. Awal-awal mereka tuh bisa jadi dua kubu, namun tetap di satu wilayah yang sama. Iya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan menarik dari Iqbal. Nah, kalau misal warga Pulau Sebatik dari kubu Indonesia itu sering menjual hasil buminya mungkin ke Malaysia, apakah berkemungkinan nanti warga Indonesia ini akan membelot ke Malaysia? Atau berpindah ke warga negaraan gitu? Tuh, bisa Mbak. Gimana Apakah itu? ada kemungkinan guys kira-kira? Iya. Jadi karena sering banget warga Sebatik ini lebih mayoritas lebih menjual hasil bumi mereka itu ke bagiannya Malaysia gitu ya daripada ke Indonesia. Walaupun pulaunya itu dihuni oleh mayoritas orang Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya si Iqbal adalah apakah ada kemungkinan warga negara Indonesia akan berpindah warga negaraan menjadi warga negara Malaysia karena hal tadi. Coba kita mau tahu pandangan kalian, bisa di komen di kolom komentar di bawah. Kita tunggu ya. Kita tunggu jawaban dari kalian. Ya, see you. Terima kasih dari kami. Sampai ketemu lagi. Bye bye.